Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib bahkan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, Masya Allah, kita diberikan izin kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bermuwajahah di salah satu rumah Allah ini yang ada di tengah Pulau Bali, ya, Masjid IKNS yang kita kenal Al-Muhajirin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan barokah dan rahmat, ya, kepada kita semua, terlebih kepada untuk jamaah masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Maka jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kita masih dalam nuansa bulan Syawal. Ya, kita masih berada pada pertengahan Syawal, bahkan kita memasuki malam 13 Syawal 1442 Hijriah. Mudah-mudahan, ya, saudara-saudara kita yang sudah berpuasa Syawal sudah selesai, Masya Allah, ya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang mungkin belum menyelesaikan, ya, ini masih ada kesempatan yang sangat luang waktunya, ya, silahkan dimulai. Bagi siapa yang sedang masih dalam proses, mudah-mudahan artinya semuanya bisa sampai melaksanakan Syawal ini sehingga bisa mendapatkan keutamaan sebagaimana dalam hadis dikatakan, yaitu puasa setahun penuh. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua jamaah rahimakumullah, yaitu salawat ma'as salam, semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita sama-sama akan belajar, yaitu Alkitab Qaulul Mufid, ya, yang mana kitab ini atau pelajaran ini sudah masyhur, ya, sudah sangat-sangat terkenal, ya, sudah sangat artinya fenomenal, yang insya Allah sudah artinya kita semuanya insya Allah sudah pernah belajar, ya, bahkan yang ada yang sudah hatam. Maka dari itu kalau kita lihat pelajaran tauhid itu adalah pelajaran, bukan sesuatu yang baru. Jadi sifat belajar kita di sini adalah yaitu sifatnya mengulang kembali, mengingat kembali, murajaah kembali. Ya. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat yang namanya tauhid ini harus tetap tegak berdiri sampai maut menjemput kita. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang akhir kalimatnya, ya, akhir kehidupannya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk ke dalam surga. Maka kalau kita lihat la ilaha illallah ini hubungannya adalah hubungan tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti dalam kubur pun akan kita ditanya oleh para malaikat. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Ya, siapa nabimu? Kita ditanya akan hal tersebut. Ini menunjukkan ketauhidan. Sehingga betul-betul dengan artinya dengan kita terus belajar tauhid, bukan hanya di sini, ya mungkin nanti di masjid-masjid lain, bahkan ada para ustadz juga di sini banyak, para masyayikh juga di sini banyak yang kajian-kajian. Yang intinya nanti adalah mengajarkan kepada kita bagaimana tauhid yang benar. Mengingatkan kembali, ini masuk enggak dalam kategori syirik, ini masuk enggak dalam kategori kufur. Tujuannya hanya untuk mengingat kembali. Kenapa? Karena memang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mutlak mengatakan kullu bani Adam khata. Setiap namanya anak Adam itu khata, mempunyai kesalahan, ya, bahkan nisyan, kadang-kadang lupa, sehingga perlu adanya pengingat kembali, perlu adanya teman yang baik yang mau menemani kita, yang mau memberikan kita nasihat. Kajamaah rahimakumullah. Inilah maka dari itu masya Allah, ya, kalau kita lihat pelajaran-pelajaran tauhid yang berkenaan dengan tauhid, masya Allah sangat luar biasa tantangannya. Kenapa? Karena pelajaran tauhid ini tidak sama dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Kalau pelajaran tauhid, masya Allah, rasanya itu kayak kita, termasuk saya sendiri, ya kan? Bahwasanya kita semua kadang-kadang kita merasakan bahwasanya tauhid itu saya sudah paham makna la ilaha illallah itu apa. Apa itu syirik, apa itu tauhid, kita sudah paham. Seakan-akan, mohon maaf, merasa tidak perlu. Tidak perlu belajar tauhid, cari pelajaran yang lain. Cari pelajaran yang lain sehingga kita bisa menambah. Padahal ternyata masya Allah. Sehingga kalau kita lihat dalam dunia sekolah, dalam dunia kuliah, hampir setiap pelajaran tauhidnya, Allahu a'lam, saya rasakan syaitonnya lebih besar. Gangguannya lebih besar. Kenapa? Mohon maaf, merasa bosan, dibuat ngantuk, ya, sehingga merasa tidak perlu. Maka itu jamaah rahimakumullah, kita lihat dakwah para nabi. Allah Ta'ala mengatakan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'asna, kami mengutus, artinya mengutus, fi kulli ummah, pada setiap umat itu kami mengutus rasul. Yang mana semua tugas para nabi dan rasul itu adalah yaitu untuk mengajak manusia kepada yang namanya tauhid. Kita lihat dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, kalau kita lihat umur beliau diangkat adalah umur 40 tahunan. Nanti meninggalnya umur 63-an, wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tahu 13 tahun beliau berada di Mekah. Hampir rata-rata, artinya dominannya dakwahnya adalah saat itu dakwah dalam ketauhidan. Karena memang banyak saat itu kita tahu bagaimana dalam cerita-cerita yang sudah kita dapatkan, masya Allah, dari kecil bahkan yang kita sudah hatam ceritanya, bahwasanya Makkah itu adalah sebuah kota yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kekufuran. Bahkan di sekitar Ka'bah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus pun banyak patung-patung yang ada di sekitar Makkah yang dikatakan dalam sejarah sekitar 360 dengan berbagai model macam patung, berbagai model macam pahatan dan sebagainya. Maka jamaah rahimakumullah, diutuslah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum ini, ya, bukan hanya kaum ini, kepada seluruhnya, tapi memang fokusnya saat itu dakwah adalah di Makkah. Sehingga dakwah beliau saat itu
memasukkan yang namanya tauhid, mengajak kepada orang lain, mengajak kepada masyarakat saat itu untuk mengajak kepada ketauhidan. Sehingga kita kenal dalam sejarah, Masya Allah, yang pertama kali masuk Islam saat itu adalah Abu Bakar. Dari golongan wanita adalah yaitu Sayyidah Khadijah, ya, Sayyidah Khadijah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari golongan anak-anak kita lihat di sana ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Namun Masya Allah, luar biasa. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita lihat ternyata apa? Dengan tauhid, artinya dengan pelajaran seperti itu Nabi SAW kita lihat begitu sangat intensif dalam dakwahnya, bahkan menggunakan berbagai macam cara. Ada namanya dakwah sirriyah, ada namanya dakwah jariyah. Sirriyah dalam keadaan sembunyi-sembunyi yang dikatakan dalam sejarah sekitar 3 tahunan. Diam-diam. Ya, datang ke rumah-rumah, hanya kemudian nanti setelah itu baru wa'arid anil jahannam. Bahwasanya Allah tegaskan saat ini artinya sudah mulai yang dengan yang namanya dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Maka mulailah Nabi SAW berdakwah di sana tentang ketauhidan. Ternyata pelajaran tauhid tidak hanya diselesaikan dalam 1 hari, tidak. Tapi bagaimana dengan adanya pelajaran tauhid ini adalah tujuannya adalah agar menyiram kembali hati kita. Ya, istilah tanaman, kalau tanaman itu mohon maaf harus diberikan pupuk, harus disirami, harus dirawat, dijaga. Dengan cara apa? Seperti inilah dia. Dengan kita cara belajar. Dengan belajar kita akan mengingat kembali. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat kalau imannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'an. Kita lihat bagaimana Masya Allah sangat luar biasa. Tapi apakah mereka saat itu setelah masuk Islam apakah selesai? Tidak. Ini para sahabat Nabi SAW yang Allah katakan bahwasanya radhiyallahu jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ya radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang Allah sudah ridha kepada para sahabat. Ya mereka ternyata apa? Allah sudah ridha dengan mereka, tapi mereka tetap belajar. Ya mereka tetap mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga terus belajar dengan Nabi, yaitu bermajelis ilmu. Tidak berlepas saat itu sudah masuk Islam selesai, tidak. Jamaah rahimakumullah. Inilah pelajaran kita. Kemudian kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai dari Makkah, Allah perintahkan menuju Madinah. Ya, dari Makkah menuju Madinah dengan perjalanan yang harus kira-kira saat itu mohon maaf yang menjadi yang menjadi incaran saat itu adalah nyawanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk hijrah menuju Madinah. Ketika sampai Madinah, apakah selesai belajarnya? Tidak. Tetap pelajaran iman itu ada. Maka turunlah ayat-ayat yang berkenaan dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Itu semua berkenaan dengan iman. Hai orang-orang yang beriman, kita lihat nanti di sanalah diwajibkannya kita yaitu mengerjakan diwajibkan bagi kita untuk puasa, diwajibkan kita saat itu zakat. Hampir ayat-ayatnya berbunyi wahai orang-orang yang beriman, kembali tauhid itu. Jadi tidak pernah selesai. Tidak ada kata selesai dalam belajar yang namanya belajar tauhid, keesaan. Kenapa? Karena sifat tauhid itu adalah untuk mengingatkan selalu. Jamaah rahimakumullah. Sehingga wajar. Ya. Sehingga wajar Nabi SAW mengatakan bahwasannya siapa yang akhir kalimat dalam kehidupannya la ilaha illallah masuk surga. Bahkan ketika kita tahu, kita paham ada orang yang dalam keadaan sakaratul maut, ya, dalam keadaan nazak, kita disunnahkan untuk apa? Mentalkin. Apa itu mentalkin? Mengucapkan, mengajarkan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Selalu.
Tujuannya apa? Supaya akhir kalimat dari kehidupan si fulan, orang tersebut adalah la ilaha illallah. Tidak ada tujuan lain. Dan ini hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah. Ada orang-orang yang mohon maaf mengucapkan la ilaha illallah secara sehat gampang, tapi dalam suatu kondisi ternyata diputuskan oleh Allah. Tidak bisa menjawab sama sekali, tidak bisa mengucapkan sama sekali. Jamaah rahimakumullah. Ini saat ini kita belajar tauhid. Ya. Mudah-mudahan dengan kita duduk di sini bukan duduk yang sia-sia. Ya. Kalau kita lihat antara maghrib dengan isya itu sekitar 50 menitan. Supaya duduk kita mohon maaf bukan hanya sekedar duduk biasa, tapi betul-betul mendapatkan faedah terutama bagi kami. Kami bisa mendapatkan faedah, bisa berbagi faedah kepada semuanya. Dengan harapan betul-betul masyarakat kita tumbuh, ya, tumbuh berkembang dengan tauhid yang benar, dengan menyebarkan Islam yang benar, sehingga masyarakat paham apa itu tauhid, apa itu syirik, mana yang boleh, mana yang tidak. Dengan tujuan seperti itu, ketika ini dipahami oleh masyarakat, maka muncullah masyarakat yang insya Allah yang dikatakan dengan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya suatu penduduk bumi itu amanu, dia beriman, wattaqau, dan dia bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan keberkahan, ya, dari langit maupun bumi. Tapi Allah katakan di sini apa? Kalau dalam suatu penduduk negeri yaitu beriman. Lagi, kalau kita berbicara tentang iman, berarti berbicara tentang ketauhidan. Ini jamaah rahimakumullah. Berarti tauhid ini adalah tugasnya para nabi dan rasul. Risalahnya para nabi dan rasul. Ya kan? Kalau ada orang yang diutus, dia akan membawa sesuatu apa yang dia bawa. Maka yang dibawa semua dari Nabi A sampai Z, dari awal sampai akhir, tujuannya hanya satu. Ya, sebagaimana firman Allah tadi, tujuannya hanya satu, mengajak manusia untuk bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, dengan adanya tauhid di sini, inilah orang-orang yang berhak nanti di hari kiamat, dialah yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya Allah. Ya, syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang saat itu mampu memberikan syafaat, yang mampu memberikan pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat, tapi syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu dengan izin Nabi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semata-mata Nabi memberikan syafaat begitu saja, tidak. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang kita kenal, bahkan dalam hadis sahih, dalam hadis yang begitu sangat panjang, ketika orang saat itu berkumpul, ya, mereka semua mengharapkan akan ada yang namanya terjadi pengadilan, yang mereka semuanya menunggu saat itu, ya, menunggu kepastian kira-kira saya pastinya kemana. Mereka dalam keadaan menunggu semua dalam waktu yang sangat-sangat panjang. Allahu a'lam. Allahu a'lam berapa lama. Yang jelas saat itu semuanya menunggu, sehingga berharap segera sajalah pengadilan biar pasti keadaan kita. Kalau orang muslim jelas, tapi kalau orang kafir, mereka di padang mahsyar sudah mendapatkan, artinya sudah mendapatkan siksaan begitu sangat dahsyat. Jangan kira bahwasanya ini seperti orang yang mau masuk penjara. Ya, nunggu pengadilan, ditahan dulu sementara. Kapan sih saya berapa tahun mau divonis? Berapa tahun saya mau dipenjara sih biar saya tahu, biar cepatlah masuk pengadilan. Karena harapannya begitu. Kalau di akhirat tidak bisa seperti itu.
Di akhirat nanti orang yang kafir di mahsyar saja sudah dia mendapatkan siksaan, apalagi kalau sudah masuk pengadilan, tambah jelas. Maka saat itulah manusia membutuhkan yang namanya syafaat. Akhirnya datanglah semua, artinya manusia saat itu datang kepada Nabi Adam, tolong dong ngomong sama Allah. Ya artinya secara, mohon maaf ini bukan dalam hadis ya, artinya ini secara maknanya. Jadi manusia datang kepada Nabi Adam agar Adam ini mau memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Adam tidak bisa. Ini baru Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Kita siapa? Kita hanya manusia biasa. Nabi Adam alaihissalam pun tidak berani. Kemudian datang setelah itu kepada Nabi Nuh. Ya, nanti rentetannya datang kepada Nabi, yaitu Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, yang akhirnya nanti datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru Nabi mengatakan analaha, itulah artinya ini bagianku. Maka saat itu lihat proses syafaat itu tidak langsung, tidak. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi bahwasanya sal tu'ta, minta, kamu minta apa? Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini dalam hadis tersebut mengangkat tangannya, masih tetap berdoa meminta kepada Allah. Ini menunjukkan yang saat itu hanya memiliki syafaat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun kalau tidak diizinkan oleh Allah tidak bisa. Maka yang berhak mendapatkan syafaat saat itu adalah orang-orang yang man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas, murni dari dalam hatinya sendiri. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian dengan kita belajar tauhid lagi, ingat, tauhid itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Ada orang, seandainya ada orang non-muslim, orang kafir, dia masuk ke dalam Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka al-islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Syirik aja terhapus, apalagi yang lain. Syirik yang begitu sangat besar pun terhapus dengan adanya tauhid ini, apalagi yang lain. Ketika memang betul-betul dia bertaubat, betul-betul masuk Islam, semua terhapus. Tetapi Masya Allah, Subhanallah, dalam sebuah hadis dikatakan, akan tetapi amal kebaikannya tidak terhapus. Bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang non-muslim yang dulunya ketika masih dalam keadaan belum Islam, dia berbuat baik, kan banyak kita lihat. Kita tidak memungkiri. Ya, ada orang-orang yang orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, mereka Masya Allah sangat luar biasa, bahkan dengan tetangganya begitu sangat baik. Ya, mau menolong ke sesama, bersosial, jiwa sosialnya sangat tinggi. Ternyata kebaikan-kebaikan yang mereka pernah lakukan di saat kafir, ketika masuk Islam itu ikut. Istilah bahasanya itu dirapel gitu. Tidak hilang. Yang dihilangkan, yang dilenyapkan hanya dosa. Pahala atau kebaikan yang dulu pernah dia lakukan terbawa. Subhanallah. Berbeda dengan nanti orang yang murtad, wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa yang murtad, fahuwa kafir. Kemudian murtad dan dia mati dalam keadaan murtad. Ingat, semua amal ketika dia murtad, semua amalannya terhapus. Kebaikannya terhapus. Sehingga kalau kita kembali ke hukum Islam sebenarnya, kita kembali ke hukum Islam, ya, jangan salah pengertian nanti. Kalau di zaman Nabi, orang yang murtad itu dipenggal, dibunuh. Tapi yang berhak membunuh di sini adalah yaitu
Ulul amri saat itu siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak sembarangan dalam hal seperti ini, tidak sembarangan. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan hal itu. Itu ada semua yang berhak untuk melakukan itu. Ada orang yang murtad, tidak mungkin kita datang ke rumahnya langsung bunuh, tidak boleh seperti itu. Semua ada aturan mainnya. Kita dalam dunia pemerintahan, apalagi dalam dunia Islam, semua ada aturannya. Jamaah rahimakumullah. Islam, ketika ada orang yang masuk Islam, Masya Allah, terhapuslah seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Bahkan kesyirikan yang pernah dia lakukan terhapus. Ketika memang betul-betul bertauhid, ya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala khalisan min qalbihi, betul-betul tulus ikhlas, bukan karena niatan yang lain. Kalau dengan niatan yang lain, Allahu a'lam. Masuk Islam, mohon maaf, hanya sekedar seumpama, hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, masuk Islam hanya, ya istilahnya, ada sesuatu dunia yang ingin dia dapat. Ini bagaimana? Secara zohir dia muslim, secara zohir. Batinnya bagaimana? Allahu a'lam. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang masuk Islam dalam keadaan menikah, ya sudah. Zohirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia muslim, dia saudara kita. Tidak ada yang namanya ketika ada orang sudah masuk Islam, tidak ada istilah, mohon maaf, kotak-kotakan lagi. Tidak ada mengelompok kembali, tidak. Kalau sudah masuk Islam berarti dia muslim. Ada yang mengatakan dia kan masuk Islamnya karena menikah. Bagaimana? Sudah, kita hukumi dia secara zahir. Siapa yang berani mengatakan dia kafir? Siapa berani yang mengatakan dia munafik? Tidak ada yang berani sama sekali. Jamaah rahimakumullah. Inilah Masya Allah kita belajar tauhid. Kemudian tauhid, Masya Allah, yang kita pelajari bukanlah sebagaimana tadi saya katakan di awal, dia bukanlah sesuatu yang baru. Inilah sebagaimana yang kita akan pelajari saat ini adalah sebagaimana memang dari tauhid yang saat ini. Artinya bagaimana ulama'u as-salaf, bagaimana ulama-ulama terdahulu pemahamannya. Jadi bukan hanya sekedar tauhid, bukan hanya sekedar kalimat la ilaha illallah, tapi betul-betul harus memahami makna kalimat la ilaha illallah secara benar. Harus paham apa itu makna la ilaha illallah, baru apa itu makna wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian jamaah rahimakumullah, tauhid inilah yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah, ya, yang akan ditanyakan oleh para malaikat. Mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa yang mampu menjawab? Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang kafir tidak akan pernah mampu menjawab pertanyaan yang ada di dalam kubur. Ya. Jadi walaupun saat itu manusia, artinya saat itu kita orang-orang yang beriman, tidak bisa bahasa Arab, nanti di sana Allah. Artinya dengan izinnya kita bisa. Ya, bukan berarti kita di sini artinya tidak perlu belajar bahasa Arab, tetap harus belajar bahasa Arab. Ya, harus tetap belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena Islam ini dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Sedangkan Al-Quran dan hadis adalah berbahasa Arab. Sama seperti kita di Indonesia. Indonesia kita punya undang-undang. Undang-undang tidak dapat dipahami kalau tidak bisa dibaca. Kita belajar baca. Begitu juga dengan bahasa Arab ini. Akan tetapi nanti di akhirat sana, orang yang betul-betul imannya baik, dia mampu menjawab.
Kalau orang kafir, dia hanya mengatakan dalam sebuah hadis sahih dikatakan hanya mengucapkan yang akan disiksa sampai hari kiamat. Di kiamat apakah selesai? Tidak. Hari kiamat itu kan hari kebangkitan. Ya, setelah hancur semuanya dibangkitkan kembali. Kiamat itu artinya qama. Mendirikan lagi, didirikan, dibangkitkan kita lagi saat itu. Apakah selesai? Tidak. Di sanalah awal permulaan. Di sanalah saat kita kehidupan yang abadi. Maka tauhid ini harus betul-betul menancap dalam kehidupan kita. Ya. Dan kalau kita berbicara tentang iman, tentang tauhid ini, ya, bahwasanya kita akan berbicara tentang hidayah. Ternyata apa? Kalau urusan iman ini Allah yang menentukan siapa yang berhak beriman, yang mendapatkan iman, siapa yang tidak mendapatkan iman, siapa yang mendapat hidayah, siapa yang tidak. Ini urusan Allah. Ya, kita masya Allah saat ini kita duduk bersama, kita diizinkan oleh Allah mendapatkan iman. Maka tidak boleh sombong bagi kita, nih loh aku orang beriman, aku sudah enggak. Ini atas dasar izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak izinkan, tidak mungkin kita punya iman, tidak mungkin kita duduk di masjid. Lihat paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pengorbanan beliau, paman Nabi, yaitu yang bernama Abu Thalib. Bagaimana pengorbanan beliau. Kita tahu bahwasanya yang merawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ibunya meninggal, kemudian kakeknya meninggal, maka saat masih kecil 6 tahunan atau 8 tahunan, saat itu diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Lihat bagaimana sayangnya Abu Thalib kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diajak kemana-mana, ya, diajak ikut berdagang. Ini bukan dengan tanpa alasan. Kenapa diajak berdagang? Karena saking sayangnya Abu Thalib kepada Muhammad, tidak mau berpisah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau berpisah, sehingga diajak kemana-mana. Kita dengar beliau mengajak sampai jualan berniaga ke negeri Syam. Ya, negeri Syam. Negeri Syam itu kan Palestina, apalagi Suriah, itu negeri yang namanya negeri Syam. Bayangkan dari Makkah menuju tanah Syam. Syam itu adalah yaitu Yordania, Suriah, Lebanon dan Palestina. Itu yang dinamakan negeri Syam. Sampai ke sana. Ya, akhirnya nanti di pertengahan perjalanan kita sudah mengenal dalam sejarah, akhirnya bertemu dengan seorang rahib pendeta yang mengatakan bahwa keponakannya ini adalah Nabi, langsung pulang saat itu. Bayangkan, langsung pulang saat itu, diajak Nabi SAW dengan pamannya langsung pulang daripada nanti mengancam nyawanya Nabi SAW. Ini sayangnya beliau. Kemudian nanti ketika sudah menerima wahyu, lihat pembelaannya. Ternyata apa? Abu Thalib tidak berpisah, tetap mendampingi Nabi SAW. Tidak pernah berpisah, tetap. Bahkan nanti Nabi SAW mau dibunuh, Nabi mau ditukar dengan orang-orang musyrik. Artinya Abu Thalib ini diberikan tawaran-tawaran ini dan itu. Abu Thalib tidak tergiur dengan tawarannya, tetap sayang dengan keponakannya. Bahkan kalau mereka menyerang, kalau mereka menyakiti Nabi SAW, Abu Thalib siap membela. Bahkan akhirnya Abu Thalib pun ikut diboikot, embargo. Embargonya sekitar 3 tahunan. Kita tahu bagaimana pemboikotan saat itu, tidak boleh ada transaksi dengan orang-orang Islam.
Jadi orang-orang yang berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk pamannya yang bukan agama Islam pun terkena dampak embargo. Apakah selesai? Tidak. Tetap pamannya. Namun subhanallah. Saya lagi subhanallah. Hidayah itu milik Allah. Ternyata meskipun bagaimana besarnya pengorbanannya paman beliau Abu Thalib terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ternyata tidak mendapatkan hidayah. Apakah Nabi tidak pernah berdakwah kepada pamannya? Kalau kita rasa tidak mungkin. Bahkan menjelang wafat kita lihat, menjelang wafatnya Abu Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap datang. Bahkan di akhir kehidupannya Nabi tetap berdakwah kepada pamannya. Diajak pamannya, pamanku ucapkan la ilaha illallah, ucapkan ini kalimat ini. Ternyata sama sekali tetap yang akhirnya dalam sejarah dikatakan Abu Thalib meninggal dalam keadaan beragama nenek moyang. Sehingga turunlah sebuah firman Allah yang mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberikan hidayah. Sesungguhnya hidayah itu adalah milik Allah. Allah akan berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Mahal harga hidayah itu, mahal harga iman itu. Maka dalam sebuah hadis, ingat, dalam hadis sahih dikatakan ada orang yang di pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Ada orang yang sore harinya beriman, pagi harinya kamu. Harapan kita semuanya, kita semua yakin dengan kita belajar di sini, belajar tentang akidah, belajar tentang tauhid di sini adalah tujuannya untuk mengingatkan kembali. Kita bukan melihat orang lain, tapi artinya ingin mengingatkan diri kita sendiri. Kita lihat introspeksi diri kita sendiri, bagaimana tentang ketauhidan kita, bagaimana tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu bisa naik dan turun. Mudah-mudahan dengan kita belajar tauhid terus, dimanapun nanti, dengan para asatidzah, dengan para ustadz yang lain, bahkan dengan para ustadz yang banyak di sini juga. Mudah-mudahan dengan kita belajar, keyakinan kita kepada Allah semakin kuat, dan tentu harapan kita adalah bahwasanya akhir kehidupan kita hanya mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah mungkin nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baru kita akan mulai masuk ke dalam kitab tauhidnya. Allahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Sekitar 3 menit lagi kita sudah isya. Tidak ada pertanyaan kan ya? Tidak ada pertanyaan kan ya? Insyaallah. Barakallahu fikum. Saya akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.